Kepemimpinan. Apa sih kepemimpinan itu? Kepemimpinan ialah kemampuan seorang untuk mempengaruhi orang lain, baik bawahannya maupun pengikutnya, untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Pengertian kepemimpinan dapat diartikan sebagai sikap yang ada di dalam seorang pemimpin yang digunakan untuk memandu sebuah pihak tertentu agar dapat mencapai sebuah tujuan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepemimpinan tersebut. Pertama, kemampuan karismatik. Yang kedua, kepemimpinan transaksional. Yang ketiga, topografi. Yang keempat, aktivitas penghuni. Yang kelima, faktor lingkungan. Yang keenam, faktor sosial. Selanjutnya, fungsi dan peran pemimpin dalam organisasi atau perusahaan. Fungsi yang pertama, menciptakan visi bagi organisasi. Yang kedua, menganalisa anggota timnya dan menempatkan orang yang tepat pada kompetensinya. Yang ketiga, membuat perencanaan yang menyeluruh. Yang keempat, menyelesaikan masalah dengan solusi yang cepat dan tepat. Yang kelima, membentuk dan menerapkan budaya organisasi atau perusahaan yang positif kepada para anggota timnya. Peran pemimpin yang pertama, mengarahkan dan mempengaruhi para bawahannya untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, memberikan bimbingan yang tepat dan simpatik kepada bawahannya yang mengalami masalah dalam melaksanakan pekerjaannya. Yang ketiga, mewakili organisasi ketika harus bertemu dengan pihak eksternal atau pihak luar. Yang keempat, mengadakan evaluasi untuk menilai kinerja seluruh tim. Yang kelima, memberikan visi misi organisasi. Teori pendekatan dan gaya kepemimpinan. Pertama, pendekatan sifat kepemimpinan. Kita membahas karakteristik yang menjadi perbedaan antara seseorang yang memiliki peran pemimpin dan yang bukan. Para pakar dalam ilmu kepemimpinan telah mengenali sifat negatif yang dapat menghambat seseorang untuk menjadi pemimpin. Yang pertama, itu terlalu infleksibel. Yang kedua, tidak aktif dan tidak berpartisipasi. Yang ketiga, semena-mena. Dan yang terakhir, cenderung menyerang dengan kata-kata. Pendekatan gaya kepemimpinan. Gatto tahun 1992 mengelompokkan gaya kepemimpinan menjadi 4 jenis. Yang pertama, direktif, yang kedua konsultatif, yang ketiga partisipatif, dan yang terakhir delegatif. Ciri-ciri dari masing-masing gaya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut ini. Yang pertama, gaya direktif. Pemimpin dengan gaya ini seringkali mengambil keputusan penting dan aktif terlibat dalam pelaksanaannya. Semua aspek kegiatan berpusat pada pemimpin dan ruang bagi bawahannya untuk bereaksi sangat terbatas. Gaya ini pada dasarnya bersifat otoriter. Yang kedua, gaya konsultatif. Gaya ini dibangun atas dasar gaya direktif, tetapi lebih sedikit unsur otoriter. Pemimpin lebih banyak berinteraksi dengan staf dan anggota organisasi atau bawahannya. Yang ketiga, gaya partisipatif. Gaya ini lebih lanjut berkembang dari gaya konsultatif dan berfokus pada membangun saling percaya antara pemimpin dan bawahan. Pemimpin cenderung memberi kepercayaan pada kemampuan staf untuk menyelesaikan pekerjaan mereka sebagai bagian dari tanggung jawab mereka. Dan yang terakhir ini adalah gaya delegasi. Pemimpin dengan gaya delegasi mendorong staf untuk mengambil inisiatif. Interaksi dan kontrol yang dilakukan oleh pemimpin itu sangat terbatas, sehingga gaya ini hanya efektif jika staf menunjukkan tingkat kompetensi dan tanggung jawab yang tinggi. Pendekatan situasional kepemimpinan. Dapat disimpulkan bahwa efektivitas gaya kepemimpinan sangat bergantung pada situasi di mana seorang pemimpin berinteraksi dengan kepribadian mereka sendiri. Fiedler mengusulkan teori kontingen yang mengklasifikasikan situasi pemimpin menjadi 3 dimensi utama. Yang pertama, hubungan pemimpin dan anggota. Hubungan ini berarti bahwa seorang pemimpin
akan memiliki lebih banyak kekuasaan dan pengaruh jika mereka dapat menjalin hubungan yang baik dengan anggota timnya. Yang kedua ada struktur tugas. Tingkat struktur dalam tugas. Apakah tugas tersebut jelas, eksplisit, dan terstruktur dengan baik akan mempengaruhi sejauh mana pemimpin dapat berpengaruh. Tugas yang terstruktur lebih memungkinkan pemimpin untuk mempengaruhi hasilnya dibanding dengan tugas yang kabur dan tidak terstruktur. Terakhir, posisi kekuasaan. Pemimpin akan memiliki lebih banyak kekuasaan dan pengaruh jika posisi atau kedudukan mereka memungkinkan mereka memberikan ganjaran hukuman atau pemecatan. Ini berbeda jika pemimpin tidak memiliki posisi tersebut. Pendekatan fungsional kepemimpinan. Pendekatan ini berfokus pada fungsi-fungsi yang dilakukan oleh pemimpin dalam tim atau kelompok. Terdapat dua fungsi utama yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin agar kepemimpinan berjalan efektif. Pendekatan fungsional kepemimpinan. Pendekatan ini berfokus pada fungsi-fungsi yang dilakukan oleh pemimpin dalam tim atau kelompok. Terdapat dua fungsi utama yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin agar kepemimpinan berjalan dengan efektif. Dan yang pertama ada fungsi pemecahan masalah. Ini mencakup kepemimpinan, memberikan saran untuk pemecahan masalah, menyediakan informasi, dan berbagi pendapat kepada anggota tim dalam upaya mengatasi masalah atau tantangan. Yang kedua ada fungsi pemeliharaan atau pemecahan masalah sosial. Fungsi ini mencakup kepemimpinan, memberikan persetujuan dan penghargaan kepada anggota kelompok yang berprestasi. Ini bertujuan untuk memotivasi kelompok dan menjaga agar aktivitas kerja berjalan dengan baik. Tugas pemimpin. Apa aja sih tugas-tugas pemimpin? Yang pertama, memberikan arahan dan visi, menghidupkan, menggerakkan, dan mengarahkan, kemudian mempertahankan keutuhan organisasi, memberi kepercayaan dan menyerahkan tanggung jawab, menciptakan suasana kerja yang sehat dan menyenangkan, memiliki visi dan pengaruh, mendelegasi tugas, menciptakan inovasi dan gagasan baru, menjadi penyambung lidah bagi karyawan. Nah, itu tadi adalah tugas dari seorang pemimpin. Pada intinya, seorang pemimpin harus memiliki visi misi dan juga harus percaya kepada bawahannya. Juga dapat mempengaruhi para anggotanya. Dengan begitu, akan tercipta suasana kerja yang baik antara pemimpin juga bawahannya. Untuk kalian para pemimpin, jangan lupa ya, kerjakan tugas-tugas di atas. Selanjutnya, ada tugas-tugas pemimpin menurut Gerungan Sutrisno 2016. Tugas utama pemimpin adalah yang pertama, memberi struktur yang jelas terhadap situasi-situasi rumit yang dihadapi oleh kelompok. Yang kedua, mengawasi dan menyalurkan tingkah laku kelompok. Dan yang ketiga, merasakan, menerangkan kebutuhan kelompok pada dunia luar, baik mengenai sikap-sikap, harapan, tujuan, dan kekhawatiran kelompok. Nah, jadi menurut Sutrisno, tugas-tugas pemimpin ini adalah membuat struktur atau memberikan struktur yang jelas terhadap situasi rumit. Selanjutnya ada implikasi teori kepemimpinan. Simak ya teman-teman. Berikut adalah contoh bagaimana praktik penerapan prinsip dan sifat pemimpin diterapkan. Yang pertama, integritas. Kemudian pengetahuan, keberanian, inisiatif, kebijakan, keadilan, dapat dipercaya, sikap tidak mementingkan diri, dan sikap keberanian. Jadi, seorang pemimpin yang menerapkan tugas-tugas kepemimpinan akan mendapatkan jiwa yang memiliki integritas tinggi, pengetahuan yang luas, keberanian, inisiatif, kebijaksanaan, keadilan, dapat dipercaya, sikap tidak mementingkan diri, dan sikap keberanian. Selain itu, Anda juga harus memiliki kegembiraan, ketahanan terhadap penderitaan, dan kapasitas untuk berkembang.